Halo, ketemu lagi dengan Cryptovers Republic. Kalau ngeliat videonya udah lama juga guys ya, tidak bikin video. Dan juga banyak juga sekarang konten kreator kripto mulai menghilang, kelihatan seperti itu karena kondisi pasar juga sedang drop jauh. Atau juga kasus kemarin Timothy yang bikin konten kreator menjadi ada sedikit-sedikit rasa takut guys. Jadi kenapa orang cenderung seperti itu? Ketika harga merah banyak orang rugi, kemudian menyalahkan mereka para influencer kripto karena mereka itu tidak paham apa yang mereka beli. Pasti influencer kripto ini bukan hanya kripto lah ya, saham, kemudian apapun itu investasi bentuknya, ketika merah, ketika mereka merugi, pasti akan ada orang yang mencari kambing hitam. Artinya ketika orang itu rugi, pasti harus menyalahkan orang lain, dan tidak mungkin orang itu menyalahkan diri sendiri. Itu manusiawi guys, nalurinya memang seperti itu. Ketika kamu beli mobil seharga A, senilai A, bawa pulang bocor, mogok dan lain-lain, kemudian kamu akan menyalahkan penjualnya. Pasti ya, kamu merasa tertipu, padahal yang perlu disalahkan adalah kamu. Pasti kamu. Karena manusia ketika terjadi sesuatu yang merugikan dirinya akan cenderung menyalahkan orang lain. Itu adalah hal lumrah, hal umum. Ketika hidupnya susah, dia menyalahkan orang tuanya, menyalahkan teman-temannya, menyalahkan pemimpinnya, sampai menyalahkan Indonesia secara keseluruhan. Itu lumrah dan itu umum, dan itulah yang terjadi pada banyak orang, termasuk dalam investasi apapun itu ya. Tadi dengan skenario beli mobil, beli motor, beli apa, ketika dibawa pulang kemudian rusak, kamu akan menyalahkan orang lain dan bukan menyalahkan diri sendiri, bahwa saya ngeceknya salah, bahwa saya kurang teliti, kenapa saya nggak bawa bengkel, kenapa bla 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 bla. Kamu yang memutuskan, kamu yang membeli, kamu yang bayar, kamu yang rugi, kamu akan menyalahkan orang lain. Itu seperti itu. Buat kamu yang merasa dihianati temanmu, dihianati influencermu, dihianati panutanmu, dan kemudian hari ini merugi, kamu tidak sendirian, dan kami semua mungkin juga memakluminya. Tapi kamu harus introspeksi bahwa kamu itu tidak mengerti apa yang kamu lakukan. Oke? Ingat, kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan. So, untuk mengerti bagaimana? Makanya kalian harus belajar detail soal fundamental, soal sistem, soal cara kerja dari dunia ini bekerja. Dunia tidak bisa kamu kontrol. Bahkan temanmu, tetanggamu, bahkan anakmu pun sebenarnya tidak bisa kamu kontrol sepenuhnya. Yang bisa kamu kontrol adalah dirimu sendiri. Kamu akan menjadi apa, seperti apa, mau bagaimana, kapan, kamulah yang mengontrolnya sendiri. Tidak bisa orang lain. Lingkungan, temanmu, tetanggamu, bapakmu, ibumu, negaramu, itu hanyalah bias. Itu hanyalah hambatan-hambatan kecil.
itu hanyalah halangan-halangan yang memang harus kamu hindari jika memang itu memang menjadi penghalang. Dan manfaatkan jika itu bisa dijadikan alat untuk membuat kamu lebih baik untuk kamu menuju tujuan. Ketika kamu menuju ke suatu tempat, kamu tidak bisa mengontrol jalan, kamu tidak bisa mengontrol orang lain, pejalan kaki, pemakai motor lain, pengendara lain. Kamu tidak bisa mengontrol itu. Kamu harus membaca lingkungan, bagaimana cara jalan yang benar, bagaimana menghindar, bagaimana mencari jalan tercepat, bagaimana semua harus kamu tanyakan dan mencari solusinya supaya kamu bisa mencapai tujuan. Dalam berinvestasi juga begitu. Jadi kamu harus tahu bagaimana sistem dunia ini bekerja, bagaimana uang itu berputar, bagaimana orang yang kamu anggap mengendalikan dunia, mereka melakukan caranya dia. Jadi memang market seperti itu. Ketika manusia merasa begitu, semua manusia melakukan hal sama. Mereka yang punya uang, punya kekuatan akan melakukan manipulasi market. Itu adalah hal nyata. Sama ketika kamu mencapai ke tujuan tertentu, kemudian ada penghalang di jalan, ada yang lagi ngecor, dihalangi oleh orang-orang sekitar. Itu kenapa? Karena dia punya kekuatan untuk menutup itu. Ketika kamu dipalak di jalan, kenapa? Karena dia punya kekuatan untuk melakukan itu dan kamu takut untuk melawannya, sehingga kamu terpaksa membayarnya. Dan ketika kamu membayar, kamu merasa rugi dan akhirnya kamu menyalahkan pihak lain, entah itu polisi, entah itu pemerintah, entah itu dan lain-lain. Padahal faktanya karena kamu itu tidak punya kekuatan apapun. Seandainya kamu dipalak, kamu punya kekuatan, kamu punya pistol, kamu punya senjata, kamu todong dia, kamu bisa lewat tanpa membayar. Bisa? Bisa. Hukum itu harus kuat, betul. Di Indonesia ada hukum. Di market juga ada hukum. Di dunia market kita ada hukum, guys. Ketika orang menawarkan sebuah investasi, kamu harus baca resikonya, kamu harus lihat sisi hukumnya dulu. Apakah ini diterima di Indonesia? Apakah resmi di Indonesia sehingga ketika terjadi sesuatu kita bisa mengadu kepada negara untuk menolong kita di jalanan. Seperti ketika kamu dipalak, kalau kamu nggak kuat ya kamu lapor polisi, kamu lapor pemimpinmu supaya pemimpinmu menindak tukang palak tersebut. Karena apa? Karena ada hukum. Kecuali nggak ada hukum, kita pakai pistol seperti tadi. Ketika kamu kuat, kamu bisa lewat begitu saja. Di market juga begitu. Ada tukang palak di luar sana, ada maling di sana yang bermain di atas hukum. Ada yang di bawah bayang-bayang hukum. Ada yang betul-betul melanggar hukum. Ada. Kamu harus tahu pola itu. Nah, ketika harga turun, ketika suatu aset investasi kamu belilah, katakanlah karena ini ngomong kripto, di Indonesia kripto secara hukum sah, bisa dijual dan bisa dibeli. Yang sah adalah bisa dijual dan bisa dibeli. Jadi negara hanya melindungi proses jual belinya. Kamu beli di mana? Di Dodaka, atau Kriptoka, Tripka, Reku dan lain-lain. Yang diatur adalah proses jual belinya. Ketika kamu transfer uang 100.000, kamu akan mendapatkan koin senilai 100.000 juga. Boleh kamu simpan di sana, boleh kamu bawa pulang. Ketika koinmu kamu simpan di sana, tidak dibawa pulang, maka
resiko diberikan kepada exchange, kepada Indodax, kepada Thrift dan lain-lain. Thrift menyimpan asetmu juga dilindungi oleh negara. Negara bukan menjamin, negara hanya mengatur. Ini kalau barang orang lain kamu simpan, syaratnya harus A sampai Z, harus kamu penuhi. Itulah negara. Ketika asetmu hilang di tangan Indodax, maka kamu bisa mengadu ke negara, dan negara akan verifikasi terhadap Indodax untuk kemudian harus mengganti dengan sesuai dengan apa yang dia titipkan. Jadi kan seperti itu. Dia akan verifikasi dulu apakah betul itu dihilangkan oleh Indodax atau dihilangkan oleh kamu sebagai pemilik. Oke, nah itu sisi hukumnya guys. Soal harga, ketika misalnya Indodax ngomong Bitcoin hari ini sudah naik 10% loh, kemungkinan di masa depan akan naik 15%. Misalnya Indodax ngomong begitu, saya ngomong begitu, seluruh influencer di Indonesia ngomong begitu misalnya. Tiba-tiba bukannya naik malah turun. Kamu beli 1 juta, kemudian turun 10%. Sehingga nilai uangmu, nilai Bitcoinmu menjadi 900.000. Umumnya kamu akan menyalahkan apa, dari mana asal muasal kamu berani membeli itu. Mungkin Indodax, mungkin nyalakan saya, mungkin nyalakan influencer yang karena katanya naik kok malah turun. Satu itu ya. Nah, yang kedua harus kamu pahami, ketika turun, ada benda turun, kemungkinan ada benda naik. Kapan? Tidak tahu. Yang pasti ada turun, pasti ada naik. Ketika turun, siapa yang menurunkan? Saya, Indodax, Kripto, Thrift dan lain-lain, atau semua orang yang ngomong, yang prediksi bahwa Bitcoin naik, yang menurunkannya? Tidak guys. Yang menurunkan adalah semua orang yang beli Bitcoin. Semua orang yang punya Bitcoin merasa harus menjual sekarang juga karena berbagai alasan masing-masing. Ada yang butuh duit buat sunatan, ada yang takut karena sesuatu, ada karena gonjang-ganjing dunia, ada karena ditegur sama kiainya, ada ditegur karena orang tuanya dan lain-lain. Punya berbagai alasan untuk menjual, sehingga ketika sebuah aset, sebuah barang, sebuah benda berserakan di mana-mana dengan pembeli yang sedikit, maka harga akan turun otomatis. Beras mahal sekali, betul. Tapi ketika panen raya pasti turun. Kenapa? Berasnya sangat melimpah. Semua orang menjual beras. Bitcoin juga sama, kripto lain juga sama. Ketika semua orang menjual, maka harga akan turun. Ketika turun, jika orang tambah menjual, tambah turun. Semua orang melihat, kenapa menjual, saya ikut menjual, tambah turun. Sebaliknya, ketika orang sudah mulai optimis kembali, dia akan mulai masuk lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, maka harga akan naik. Jadi bukan seperti beras yang habis dimakan untuk mengalami kenaikan. Bitcoin adalah soal situasi psikologis kita semua sedunia. Kenapa saya membeli, kenapa saya menjual, murni adalah psikologi kita, analisa kita, prediksi kita, alasan kita. Entah kenapa itu, yang pasti kemauan kita untuk menjual atau membeli. Ketika semua orang merasa bahwa harus membeli, bahwa cukup waktu, cukup uang, cukup kondisi harus saya beli, maka harga akan naik. Oke, itulah yang menyebabkan harga naik atau turun. Apakah saya bisa menurunkan harga
kripto misalnya, tidak bisa guys. Saya hanya bisa menyuruh kamu menjual Bitcoinnya supaya turun. Dengan cara apa? Dengan cara ditakut-takuti, dengan cara bagaimana merubah psikologimu supaya kamu menjualnya. Supaya kamu menjual, maka harga akan otomatis turun. Jika pembeli Bitcoin semua adalah penonton saya. Masalahnya di dunia kripto ada jutaan influencer, ada jutaan kejadian, ada jutaan yang mempengaruhi untuk sebuah Bitcoin itu naik atau turun. Jadi tidak semata-mata saya ngomong Bitcoin akan turun dan ayo kita jual kemudian turun. Pasar Bitcoin, pasar kripto tercipta di seluruh dunia. Saham se-Indonesia ada 20 juta orang di saham yang harus dipengaruhi. Apakah saya influencer terkenal di saham itu bisa mempengaruhi market? Mungkin iya buat pendukungnya yang percaya. Akan tetapi tidak semua orang mau mendengar apa yang saya katakan atau influencer katakan ketika dia sudah memahami market dan cara kerjanya. Ketika influencer si A ngomong apa, dia tidak akan melakukan apa yang disuruhnya karena dia paham apa yang akan terjadi dengan cara dia. Dia sudah paham, dia sudah pelajari, dia sudah mengetahui, bahkan dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Maka keputusan ada di tangan dia sendiri. Nah, itulah dia, dan seharusnya begitulah seorang investor. Sebagai seorang trader, sebagai seorang investor, kamu harus yakin betul apa yang kamu beli. Kamu harus percaya pada dirimu bahwa ini akan naik atau turun di masa depan. Kamu harus punya keputusan sendiri tanpa pengaruh orang lain. Kamu membeli sebuah aset kripto, apapun itu, dari yang besar, kecil, terserah apapun itu, selalu ada resikonya. Ketika kamu beli sesuatu, selalu ada resiko. Ketika kamu memutuskan melakukan sesuatu, selalu ada resikonya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang tanpa resiko. Ketika kamu menuju sesuatu titik, selalu ada resiko. Resikonya adalah besar, kecil, atau sedang. Jadi kalau kamu ingin resiko kecil, resiko rendah, kamu cari jalan seaman mungkin. Dalam dunia investasi, dunia kripto, apakah ada yang berisiko rendah? Untuk ukuran kripto ada. Kripto yang paling rendah resikonya apa? Ada. Resiko menengah apa? Ada. Resiko tinggi sekali ada apa? Untuk ukuran kripto. Di saham lain lagi. Kamu tidak bisa membandingkan deposito, saham, surat utang negara, emas, kripto, mana yang paling beresiko atau tidak. Kamu tidak bisa membandingkan itu karena dunianya, cara kerjanya itu berbeda. Kamu tidak bisa bandingkan 1 banding 1, 2 banding 2, tidak bisa. Kamu harus memutuskan jalanmu sendiri. Ketika kamu percaya kepada emas dan properti, kamu juga bisa tidak membandingkan apple to apple. Beli punya duit 100 juta, mending beli emas atau beli rumah. Kamu tidak bisa bandingkan, guys. Sulit sekali. Bagaimana kamu bandingkan beli emas batangan 100 juta yang cuman beberapa gram dengan rumah yang jogrok segitu gedenya atau tanah yang sebegitu luasnya? Kamu tidak bisa bandingkan. Yang bisa membandingkan adalah kamu membeli itu untuk apa dan berapa lama dan kapan kamu akan menggunakannya. Kalau kamu beli rumah untuk di tempat
okay, no problem. Dikelola, is okay, no problem. Buat kontrakan, is okay, no problem. Tapi kalau kamu beli rumah untuk dipakai anak sekolah tahun depan, nggak bisa guys. Karena rumah itu susah dijual, nggak gampang dijual. Kalau kamu jual pun pasti rugi. Makanya pilihannya ada. Pilihannya apa? Kamu tentu harus milih emas atau milih yang lain yang sifatnya stabil dan mudah dijual karena kamu tahu kapan akan kamu gunakan. Begitu juga dengan investasi saham, surat negara, deposito, kripto dan lain-lain. Kamu harus memutuskan untuk apa, bagaimana, kapan, dan seperti apa sistemnya. Jadi kamu tidak bisa hanya mendengar kata saya, kata orang lain, kemudian kamu membelinya. Tidak bisa guys. Walaupun itu yang terjadi di banyak orang seperti itu. Walaupun itu yang terjadi umum, lumrah seperti di awal tadi. Orang percaya hanya karena kata saya, kata temanmu, kata influencermu, bahkan apa yang lihat kamu di TV dan lain-lain. Kamu hanya percaya itu, kemudian kamu melakukannya. Dan itu masalahnya salah. Kenapa salah? Makanya 99% pasti gagal guys. Kenapa gagal? Karena kamu seperti 99 orang lainnya di dunia. Kalau kamu berhasil, kamu harus menjadi orang 1%. Dan untuk menjadi orang yang 1% ini, kamu harus mengerti apa yang kamu lakukan. Jadi kamu harus tahu persis apa yang kamu beli, untuk apa dan mengapa. Kamu harus mengerti. Bahkan sampai ke ujung-ujungnya kamu harus mempelajarinya supaya kamu mengerti. Ketika kamu mengerti apa yang kamu lakukan, maka kamu salah satu dari 1% manusia di dunia yang akan berhasil suatu hari nanti. Baik guys, sudah panjang. Terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.